muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang teman rasa pacar. Gimana sih maksudnya itu? Teman tapi seperti pacar, tapi menjalaninya seperti orang berpacaran. Nah, ada hal-hal yang kita mesti ketahui sehingga kita tidak dirugikan. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda sehingga bisa berpikir dengan baik, apakah melanjutkan hubungan pertemanan yang rasa pacar ini atau tidak, atau hanya sebagai teman, tidak ada rasa pacar. So, teman-teman muda, bukalah hatimu, dan saya berdoa ini dapat menolong serta memberkati kehidupanmu. Teman rasa pacar, be careful, hati-hati. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Karena pertama sudah bisa dipastikan tidak ada kejelasan ataupun kepastian sebenarnya hubungan kalian ini apa. Dibilang teman iya, dibilang pacar, tapi rasanya seperti orang pacaran. Nah, ini kan akan buat engkau dilema. Saya dulu pernah ada di posisi ini. Ya, kita berteman, tapi kayaknya seperti pacaran. Ada rasa cemburu, ada rasa kangen, dan lain-lain. Nah, ini kan mesti dijelaskan sebenarnya arahnya ini kemana. Jangan abu-abu, karena dipastikan tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, hanya akan membuang-buang waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang hati-hati berteman tapi rasanya pacaran, yang dilakukan seperti orang pacaran. Maka yang kedua adalah ini jelas akan membuang waktu. Ada banyak waktu yang akan dibuang selama hubungan tersebut dijalani. Ada orang gak kerasa sudah 3 tahun. Ada orang udah gak kerasa 5 tahun. Mereka jalani pertemanan, tapi cara menjalaninya seperti orang berpacaran. Nah, ini dipastikan akan buang waktu, karena dia bukan pacarmu. Rasanya aja seperti pacaran, tapi statusnya dia bukan pacarmu. Jadi yang kedua, ini hanya akan membuang waktu. Teman rasa pacar, hati-hati. Karena yang ketiga yang harus engkau jujur, dan saya harus sampaikan ini, bahwa kapan saja engkau harus siap ditinggalkan sama dia ketika dia menemukan orang lain yang menjadi pacarnya. Saya ulang, engkau harus siap sedia anytime, kapan saja dia akan meninggalkan engkau ketika dia bertemu dengan orang lain yang akan menjadi pacarnya. So, bayangkan betapa sakitnya hatimu ketika engkau benar-benar ada rasa, benar-benar ada sayang, tapi di depan matamu dia meninggalkan engkau dan berpaling kepada orang lain, kemudian berpacaran dengan orang lain. Engkau mau marah, nggak cocok. Engkau kesal juga nggak cocok.
Kenapa? Dia bukan pacarmu. Dia teman tapi rasa pacar. Pertanyaannya, apakah engkau siap ditinggalkan anytime, kapan saja? Kalau engkau nggak siap, maka perjelas hubungan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, hati-hati berteman tapi rasa pacar. Karena yang keempat adalah akan muncul sebuah kecemburuan yang akan berpotensi menyiksa dirimu. Jelas dong, kalau kamu ada rasa, ada cinta di dalamnya, tapi hanya pertemanan, tidak ada hubungan. Tiba-tiba kamu lihat dia jalan dengan orang lain. Tiba-tiba kamu lihat sosial medianya, dia saling komen dengan yang lain, dengan lawan jenis. Bahkan di telepon atau chat, dia romantis. Kamu lihat dan kamu cemburu. Kamu mau marah, alasannya tidak ada, karena dia bukan pacarmu. Kamu mau kecewa, alasannya juga nggak mendasar, dia bukan pacarmu. Jadi kamu makan hati, dan itu hanya akan menyiksa dirimu di kemudian hari. So, ini yang harus kita pikirkan jauh ke depan, sehingga engkau tidak dirugikan. Nah, kemudian yang kelima, hati-hati berpacaran tapi hati-hati berteman tapi rasa pacar. Karena yang kelima adalah dia berpotensi, terkhusus untuk teman-teman wanita, dia berpotensi untuk menyentuhmu atau merusak kesucianmu. Seperti yang dia lakukan mungkin kepada orang lain. Nah, dia coba lakukan ke kamu karena rasanya kalian pacaran, padahal tidak, hanya berteman. Dan kamu tanpa sadar hanya mengikuti perasaan, kamu mengikuti kemauannya. Dan kalau sudah terjadi kenapa-kenapa, yang rugi adalah kamu. Kesucian bisa hilang, bisa ternoda. So, bijaksanalah untuk melihat hal-hal demikian, karena ini berpotensi akan merusak kesucian. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kenapa saya katakan hati-hati berteman rasa pacaran, ya? Yang keenam itu orang yang menyukaimu. Seandainya ada orang yang suka sama kamu, sayang sama kamu, tapi karena dilihat kamu dekat, terkesan pacaran dengan temanmu, dianya yang sayang sama kamu, yang suka sama kamu, akhirnya berpikir bahwa kamunya sudah punya pacar. Nah, yang rugi kan kamu. Kamu gak pacaran dengan dia, hanya rasa pacar. Sementara ada orang yang benar-benar sayang sama kamu, gak bisa tersampaikan, atau kamunya gak terkoneksi dengan dia, karena orang tersebut merasa kamu udah punya pacar. So, ini perlu ditegaskan kepada temanmu yang rasa pacar ini. Sebenarnya hubungan ini apa sih sebenarnya? Kalau teman, ya teman. Kalau pacar, diperjelas, sehingga engkau tidak menutup kesempatan-kesempatan apabila ada orang lain yang ternyata sayang sama kamu. Nah, ini kan satu kerugian kalau kamu tidak tegas. Nah, kemudian yang terakhir, hati-hati berteman tapi rasa pacar. Karena yang terakhir, kamu akan digosipin, akan difitnah oleh banyak orang,
Orang akan bilang kamu gak jelas. Teman tapi kayak berpacaran. Teman seperti rasa pacar. Nah, ini kan akan membuat engkau jadi batu sandungan kepada orang lain. Ya kamu dirugikan iya, ya kamu digosipin juga iya, ya kamu jadi batu sandungan juga iya. Jadi ada banyak hal yang akan merugikan kamunya jikalau tidak ada kejelasan. So, ada beberapa poin yang saya jelaskan barusan. Cobalah teman-teman muda berpikir dengan baik, berpikir dengan tenang. Coba renungkan yang saya sampaikan beberapa poin ini, supaya engkau tidak dirugikan, supaya engkau tidak buang-buang waktu. Nah, kemudian apa solusi yang bisa saya berikan untuk teman-teman muda yang punya teman tapi kalian seperti pacaran? Maka solusi yang pertama adalah, kalau memang kamu ada rasa, kamu memang sayang sama dia, kamu memang suka sama dia, sampaikan aja, jujur aja sama dia. Bilang ke dia, aku sebenarnya sayang sama kamu, tapi saya butuh kepastian. Apakah kamu sayang juga ke saya? Nah, mintalah satu jawaban dari dia yang jujur. Apakah dia benar-benar sayang sama kamu? Sehingga kalau kamu sayang, dia sayang, kalian bisa memutuskan untuk pacaran. Tapi sebaliknya, kalau kamu sayang, dia enggak sayang, hanya sekedar berteman, nah kamu bisa mengambil sebuah keputusan, sekalipun itu akan menyakitkan atau melukai hatimu. Kamu bisa mengambil keputusan untuk berteman saja, tidak lebih. Itu solusi yang pertama. Nah, kemudian kasihlah sebuah batasan-batasan. Setelah kalian memutuskan berteman karena memang dia nggak ada rasa, maka berikanlah batasan-batasan. Sebenarnya teman itu seperti apa batasannya, sehingga batasan-batasan itu akan menolong engkau, teman-teman muda, supaya engkau tidak dirugikan, supaya engkau tidak buang-buang waktu. Dengar pesan saya, jangan terhanyut oleh perasaan, jangan terhanyut oleh kata-kata manis, jangan terhanyut oleh janji-janji manis, supaya engkau terbuai tanpa status yang jelas. Ingat, waktu nggak bisa diputar, ya. Sebelum waktumu terbuang sia-sia, sebelum engkau dirugikan, sebelum engkau dikecewakan, maka berpikirlah dengan bijak dan ambillah sebuah keputusan. Kalau kamu sayang, sampaikan. Tapi kalau ternyata dia juga nggak ada rasa, sampaikan bahwa ternyata hubungan ini hanya sampai saja di pertemanan dengan batasan-batasan seperti ini. Nah, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap engkau bisa mengambil sebuah keputusan. Dan doa saya, engkau akan ketemu dengan pasangan hidupmu yang sesungguhnya, yang datangnya dari Tuhan, yang akan serius tentang masa depan kalian, yang akan sungguh-sungguh mencintai engkau. Nah, doa saya, jadilah pribadi yang tegas dan percayalah jodoh yang dari Tuhan sedang on the way, sedang dipersiapkan Tuhan, yang engkau akan terima dalam waktu yang Tuhan sudah sediakan, yang pastinya waktu yang terbaik. Mungkin dalam waktu dekat ini jodohmu yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Tetap semangat. God bless you.